Shalom, puji nama Tuhan. Kita sama-sama belajar pagi hari ini. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai ayat 12. Perikopnya Paulus menyeberang Masedonia. Nah, dikatakan di sini ayat yang ke-6, mereka di sini adalah Paulus dan rekannya yaitu Silas. Nah, Paulus dan Silas pada waktu itu mereka sedang dalam perjalanan keliling dari satu kota ke kota yang lain. Nah, ketika mereka ada di Frigia, Paulus sama Silas ini punya rencana mereka itu mau ke Asia Timur. Nah, di sana ketika ada di Frigia dan Galatia, ternyata Roh Kudus melarang mereka untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan di Asia Timur, di Asia. Jadi Paulus tidak boleh untuk memberitakan Injil di daerah Persia, di daerah Arab, di daerah pokoknya Asia Tengah itu kebanyakan. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus atau kita katakan Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Masedonia berdiri di situ, berseru padanya, "Menyeberanglah kemari dan tolong kami." Setelah Paulus melihat itu, penglihatan itu, mereka berangkat ke Masedonia. Saya berhenti sampai di situ. Di sini kita tahu bahwa sekali lagi Roh Kudus punya peranan yang banyak. Amin. Roh Kudus mampu memberikan kita apa yang harus kita lakukan. Paulus itu punya satu niat yang baik. Dia ingin mengabarkan Injil itu kepada di Asia. Dan yang terjadi adalah apa? Roh Kudus melarang mereka ke sana. Kenapa dilarang? Karena ternyata Allah punya rencana lain. Allah mengharuskan Paulus untuk menyeberang ke Masedonia. Dari sana Paulus nanti akan sampai ke daerah Yunani, akan sampai ke Roma akhirnya. Yang mau saya katakan di sini, ketika engkau hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, lihat, Allah akan membukakan pada engkau satu pengetahuan, mana yang harus engkau lakukan, mana yang tidak boleh engkau lakukan. Saya tidak bilang yang boleh mana, yang tidak boleh mana. Jelas kalau Alkitab katakan engkau dilarang membunuh, engkau dilarang berzina, engkau dilarang berbohong, engkau dilarang mencuri, engkau tidak boleh jadi saksi dusta, itu sudah lumrah. Tapi yang saya masukkan di sini adalah kalau engkau punya rencana, kalau Roh Kudus berkata tidak, mari sama-sama engkau turuti kehendak Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah mencegah, jangan berangkat. Paulus mengalami itu sampai 2 kali. Di tanah Galatia mereka mau berangkat ke Asia tapi dicegah. Dan ketika mereka ada di Misia pun, mereka mau ke Bitinia, tetap Roh Kudus mencegah mereka. Dan ternyata apa? Hasil buah-buah Paulus dan Silas di Masedonia itu begitu dahsyat. Di Filipi mereka mengalami satu lawatan Roh Kudus, sehingga nyata buahnya. Maka dari itu, dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Roh Kudus itu dalam dirimu. Apakah itu kehendak Allah atau tidak? Engkau akan belajar, engkau akan mengerti. Belajar harus mengetahuinya. Terima kasih Roh Kudus.
Pagi hari ini kami mau belajar kembali tentang Engkau Roh Kudus. Apa yang harus kami lakukan, kami lakukan. Saat ini kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, seperti kami mau bekerja dengan giat Tuhan. Kami mungkin sebagai seorang pelajar, kami mungkin sebagai seorang mahasiswa, kami mau sekolah dengan yang baik dan benar. Kami sebagai seorang anak Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu menjadi seorang anak yang baik. Kami sebagai seorang Kristen, kami mau memancarkan sinar-Mu Kristus, sehingga kami boleh dilihat sebagai buku yang terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan mari Roh Kudus terus berperlana dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.